103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan kita masih bersama Ibu Sabto Yuli. Oke Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Ini tadi sempat disinggung juga nih sedikit tentang kerjasama antara Bu Sabto Yuli dengan Yayasan Dan Mandiri. Mungkin bisa kita ulik lebih dalam lagi nih Bu. Tadi kan disebutkan rencananya sudah ada pembangunan dua gedung ya. Nah, rencana kedepannya kira-kira apa lagi nih Bu dengan Yayasan Dan Mandiri? Ya, insya Allah kita sama Yayasan Dan Mandiri mau bekerja sama karena di Kampung Beting itu sumber daya alamnya sangat luar biasa sekali. Insya Allah kita akan membuka kampung wisata, jadi mengangkat sumber daya alam di sana karena pantainya masih alami banget, belum terjamah seperti itu. Ada sumber daya alam yang sudah dimiliki zaman dahulu tapi terlupakan, yaitu tentang rumput laut. Nah, rumput laut. Ya, ada rumput laut dan bekas-bekas tambak abrasi itu sangat bisa dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut. Dan di rumput laut itu nanti karena memang kita dekat sama pantai yang tadi belum terjamah, jadi insya Allah kita mau bekerja sama Yayasan Dan Mandiri untuk membuka kampung wisata. Jadi kampung wisata Rumah Panggung Bambu, kampung inklusi Kampung Indonesia. Karena kenapa inklusi, yaitu saya seorang penyandang cacat dan di sana semuanya saya buat akses dan ramah untuk penyandang cacat. Jadi jalan-jalan karena jalannya becek, jadi kita akan buat jalan panggung seperti itu. Dan di sana selain kampung inklusi Kampung Indonesia, wisatanya ada rumput laut, ada pantai Tanjung Baru yang akan kita buka. Nah, itu rencana kedepannya, dan kalau itu sama Allah diridhoi dan terus bekerja sama Yayasan Dan Mandiri akan sangat menambah income dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Beting. Begitu. Waduh, kalau mendengar rencananya nih DFM Mania terpukau. Tadi mulai dari wisata, budidaya rumput laut, pembukaan pantai Tanjung Baru. Iya, betul. Nah, sekarang yang sedang berjalan konveksi ya Bu ya? Iya, yang sekarang konveksi. Jadi karena utama konveksi itu satu, pasarnya kita sudah jelas. Jadi kita kerjasama sama Pondok Pesantren At-Taqwa yang mempunyai santri 3.000. Jadi untuk pengerjaan seragam itu sudah bekerja sama Anggrek KCB dan akan dikerjakan di Kampung Beting. Jadi itu, dan untuk tambahannya tadi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kampung Beting, itu kita ada rencananya ada wisata dan insya Allah akan diprogramkan dimulai dari tahun 2023. Oke, kita doakan semoga lancar ya. Amin. Oke nih Bu, ini kalau terkait kendala-kendala atau hambatan-hambatan nih Bu, apa aja sih Bu sehubungan dengan kegiatan Ibu selama ini Ibu alami dan bagaimana nih cara penyelesaiannya nih Bu? Jadi hambatan-hambatannya tuh sebenarnya apa ya? Tidak terlalu banyak, cuman tinggal bagaimana kitanya ya. Dibilang banyak-banyak, dibilang enggak. Satu, sebagai seorang penyandang cacat, tentunya hambatan di sana salah satunya transportasi ya, karena saya penyandang cacat, jalannya becek, saya nggak bisa kemana-mana tanpa bantuan perahu, dan itu pun jalan becek, kita mau ke dermaga juga kesulitan, apalagi yang saya bawa teman-teman ada yang kursi roda, seperti itu. Nah, itu hambatan-hambatannya, tapi karena kita udah terbiasa dari dulu hidup ini penuh cobaan, penuh hinaan, begitu. Jadi itu sudah tidak menjadi beban lagi buat kita. Hambatannya lagi ada di merubah mindset masyarakat. Itu adalah apa ya, kendala-kendala kita, karena mereka yang biasa hidup dengan kemudahan, begitu semenjak adanya abrasi, mereka kesulitan sedikit aja sudah mengeluh. Tapi kalau kita ini kan penyandang cacat, dari kecil kita sudah dihina, dilecehkan, begitu, dipandang sebelah mata. Jadi kita mempunyai daya juang. Nah, sementara masyarakat sana karena terlalu banyak kemudahan zaman dahulu, jadi sekarang itu daya juangnya itu sangat kecil sekali, itu kendalanya. Terus meyakinkan lembaga atau pihak pemerintahan untuk membangun Kampung Beting
itu sangat luar biasa sekali begitu. Jadi Pertanyaan meyakinkan itu. Iya, iya, iya. Karena setiap orang yang kita perkenalkan dengan Kampung Peting rata-rata pesimis. Melihat kondisinya tuh langsung pesimis begitu. Jadi itu yang kendala terberatnya ada di situ. Tapi alhamdulillah kita diberi support penuh sama Yayasan Damandiri. Iya. Sehingga di situ dulu katanya Yayasan Damandiri juga sudah pernah membantu di situ. Nah, tapi nggak tahu kenapa, tapi belum ada bukti yang berhasil karena mungkin dulu yang mengelola itu warga kampung situ, Iya, yang semangatnya masih kurang. Oke. Nah, kalau sekarang kan yang mengelola kita dari orang luar, dari seorang penyandang cacat yang mempunyai semangat. Sebenarnya modal utama kita untuk membina kampung itu hanya semangat saja. Iya. Begitu. Jadi alhamdulillah dengan support penuhnya Yayasan Damandiri membuat masyarakat itu jadi semakin ada keyakinan lagi. Iya. Ada semangat lagi. Oh, ternyata ini orang-orang cacat aja mampu seperti itu. Jadi bahkan setelah dibangunnya gedung kedua itu semakin membuat masyarakat itu tambah semangat, tambah optimis. Oh, ternyata mampu begitu. Nah, terus dengan ditemukannya rumput laut juga itu juga akan semakin jadi menambah semangatnya, dan itu juga membuat beberapa lembaga, tidak hanya Yayasan Damandiri, jadi beberapa lembaga juga akhirnya mempercayai, oh iya, ini ada anggrek KCB di sana yang 24 jam non-stop itu mendampingi warga. Akhirnya ada beberapa lembaga yang ikut bergabung. Begitu. Jadi kendalanya ya yang terutama itu merubah mindset, membangkitkan semangat warga Kampung Peting. Itu kendala utama. Kendala utama yang iya. merubah mindset, Iya, dan sama. juga membangun ya. Iya, Iya. membuat membangkitkan semangat. Membangkitkan Begitu. semangat. Oke. Oke nih Bu, ini kalau kan tadi kan udah disinggung dengan dukungan dari Yayasan Damandiri. Iya. Itu selain Yayasan Damandiri ada nggak sih bentuk dukungan lain? Dari Ya. pemerintah contohnya Iya. kalau sampai sekarang? Alhamdulillah kita disupport juga dari DT Peduli, Darut DT Tauhid Peduli. Oke. Begitu, dan alhamdulillah di samping DT Peduli kita ada Basnas Republik Indonesia. Begitu, Basnas Pusat. Iya. Dan kalau CSR-nya kita didukung penuh juga sama PT PLN Nusantara Power. Oh, CSR ya. Iya, dan Iya. alhamdulillah di tahun 2022 bergabung lagi ada YBM PLN. Iya, Ya, itu jadi alhamdulillah semakin dari awalnya pertama yang membuka itu Yayasan Damandiri. Iya, jadi membuat gedung, dan di situ saya kasih logo Yayasan Damandiri. Yap. Dan itu yang menarik lembaga-lembaga lain. Oh, ternyata ini ada begitu. Akhirnya alhamdulillah bergabung, dan kita satu pintu di tahun 2023 nanti insya Allah seperti yang saya ceritakan tadi, selain konveksi yang pasarnya sudah jelas, begitu ada kampung wisata, dan alhamdulillah dari pihak pemerintahan juga tidak kalah lagi karena ada Yayasan Damandiri yang sudah masuk, ada beberapa lembaga, jadi ada Kementerian Desa. Begitu, jadi Kementerian Desa sangat mensupport akan dijadikan kampung inklusi kampung Indonesia tadi seperti itu. Terus ada lagi Kementerian Koperasi dan ya dalam membina UKM. Jadi kita dibantu oleh Kementerian Koperasi, jadi bagaimana produk-produk UKM yang ada di Kampung Peting itu diangkat seperti itu. Jadi alhamdulillah yang berawal dari satu lembaga Yayasan Damandiri, sekarang beberapa lembaga swasta masuk, dan dari pemerintahan juga masuk. Waduh, keren sekali nih Yayasan Damandiri ya, membuka pintu untuk lembaga lain bisa mensupport lagi Kampung Petingnya. Iya. Oke Bu, kalau tadi tentang budidaya rumput laut itu udah berjalan belum Bu pelatihannya? Kalau budidaya rumput laut kita sudah alhamdulillah 3 bulan, dan ini saya belajar hanya alami begitu. Awalnya dari pengalaman warga situ yang sampai detik ini masih berbudidaya rumput laut, dan saya terapkan. Alhamdulillah kita disupport penuh oleh Yayasan Atakwa juga begitu. Jadi kita disewakan lahan untuk mencoba bagaimana
rumput laut itu, dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah ketemu pasar begitu. Jadi kita langsung kerjasama sama pabrik agar-agar yang ada di Jawa Timur begitu. Jadi pasarnya sudah jelas, dan di situ nanti untuk rumput laut ternyata ada beberapa kelebihan. Di samping rumput laut kita bisa ada udang dan kepiting ditambah bandeng. Nah, itulah kekayaan alam dari Kampung Beting yang dilupakan warga masyarakat karena abrasi. Semua kekayaannya hilang, hanya terpatok abrasi, abrasi, dan abrasi. Mana itu tadi ya, kalau pasarnya sudah jelas seperti tadi rumput laut, sekarang tinggal pengembangannya aja nih, gimana ke depannya biar lebih sukses lagi. Iya, baik Ibu, ini kita akan lanjut lagi perbincangan kita nih Bu. Siap. Sebelum kita mau mengakhiri ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa sih Bu pesan positif dan kiat khusus nih sehingga dalam kegiatan Ibu ini akan banyak manfaat bagi masyarakat nih Bu? Jadi pesan saya, kebetulan nih Desember ini kan Hari Disabilitas Internasional. Ya kan tepatnya besok tanggal 3 Desember. Dan alhamdulillah di tanggal 2 Desember kita berkesempatan untuk siaran di radio di FM begitu 103,4. Nah, alhamdulillah semoga di Hari Disabilitas Internasional ini seluruh teman-teman penyandang cacat, difabel atau disabilitas itu benar-benar bisa inklusi ramah penyandang cacat yang sebenarnya, dan semoga ini awal untuk menjadikan difabel itu bisa peduli negeri. Begitu, karena selama ini Indonesia yang peduli difabel atau masyarakat yang peduli difabel, tetapi semoga di Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 ini difabel bisa peduli negeri. Contohnya apa yang saya lakukan di Kampung Beting, bahwa penyandang cacat, difabel atau disabilitas tidak menjadi objek, tetapi menjadi subjek. Jadi di situ kita menggerakkan masyarakat dan kita menjadi bagian untuk pembangunan dari hal yang terkecil, yaitu dimulai dari kampung dan dimulai dari hal-hal kecil. Jadi sebenarnya penyandang cacat atau difabel atau disabilitas itu mempunyai karya nyata, mempunyai kelebihan yang patut dan bisa diberi kesempatan. Contohnya ya mohon maaf, bukan berarti karena sekarang posisi di radio di FM saya bilang Yayasan Damandiri terus, bukan. Memang kebetulan Anggrek KCB sangat diberi kesempatan oleh Yayasan Damandiri untuk menunjukkan karya nyata bahwa seorang penyandang cacat itu mampu membangun kampung. Nah, jadi pesan saya, tidak hanya lembaga atau Yayasan Damandiri saja yang memberi kesempatan, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya. Pemerintahan juga harus bisa memberi kesempatan dan tidak menjadikan penyandang cacat ini hanya sebagai objek saja. Biasanya hanya didaftar untuk penerima BLT. Nah, hanya didaftar menerima bantuan. Sejatinya penyandang cacat ketika diberi kesempatan itu mempunyai kelebihan yang orang lain tidak punya, dan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa yang cacat aja mampu, masa yang normal-normal tidak bisa bangkit. Dan ini juga merupakan salah satu program yang diajarkan oleh Bapak kami Profesor Haryono Suyono yang juga pembina Yayasan Damandiri. Jadi beliau yang terus saya ikutin bagaimana cara mengentas kemiskinan. Jadi mengentas kemiskinan itu dari paling kecil, yaitu kampung, dari desa begitu, dan mengangkat kelebihan-kelebihan kampung. Jadi jangan ditinggalkan kampung-kampung yang termarginal, tetapi justru kita angkat, kita dekati. Ya sama seperti seorang penyandang cacat, jangan ditinggalkan, tapi kita angkat, tapi bukan menjadi objek untuk menyalurkan bantuan berupa sembako, bukan. Tetapi yang diajarkan oleh Bapak kami, kita tidak boleh menerima bantuan sembako, tetapi kita memberikan pancing atau memberikan kailnya supaya masyarakat itu bisa bekerja dan mandiri. Begitu. Jadi iya, begitu. Itu yang diajarkan, dan alhamdulillah sudah bertahun-tahun kami menjalankan apa yang diajarkan oleh Bapak yang dulunya juga menjadi pembina Yayasan Damandiri, bahkan mungkin sampai sekarang beliaunya.
begitu. Dan alhamdulillah di sini benar-benar dirasakan oleh warga kampung bahwa pemberdayaan yang sifatnya memberikan pancing atau kail itu sangat membawa berkah dan manfaat. Begitu. Dan itu yang selalu saya ajarkan, dan ini menunjukkan bahwa difabel bisa berkarya. Dan di 2022 difabel peduli negeri, bukan Indonesia peduli difabel, tapi difabel peduli negeri. Oke, DeveMania itu dia tadi. Kita doakan semoga harapan-harapan Bu Yuli dan tim di sana segera terwujud, terlaksana begitu ya Bu. Amin. Ini ada kutipan menarik nih. Apa nih? Difabel ini, kelompok difabel ini tidak menjadi objek tetapi menjadi subjek ya Bu ya. Betul. Setuju banget. Oke Bu Yuli, tentunya DeveMania terima kasih banyak yang sudah menyimak. Bu Yuli juga terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi berangkat dari jam 4:30 nyampe sini udah jam 9 kurang ya sampai Bu ya. melawan arus. Semoga apapun yang kita obrolkan pagi hari ini bermanfaat untuk pendengar kita, DeveMania semuanya. Oke DeveMania, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.